Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cakra Seni dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. 3 hal supaya kita dikejar sama uang. 3 hal supaya kita dikejar sama uang. Bukan kita yang mengejar-ngejar uang. Ya. Yang pertama, 3 hal supaya kita dikejar sama uang. Itu bukan berarti uang itu terbang ngejar-ngejar kita. Yang pertama, supaya kita dikejar sama uang. 1, orang itu harus punya skill, keahlian. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, orang itu harus disiplin. Ya, orang itu harus disiplin. Yang ketiga, orang itu harus beretika. Orang itu harus beretika, berkarakter baik, sopan santun, ibaratnya seperti itu. Ya, jangan sombong. Yang pertama, supaya kita dikejar sama uang. Ya. Itu jelas kalau kita punya keahlian. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu pengen duitnya banyak. Orang pengen duitnya banyak itu harus dari mana? Ya. Cara mendapatkannya bagaimana? Apa yang dia bisa untuk mendapatkan uang? Ya. Itu awalnya seperti itu. Awal-awalnya. Tapi dengan sendirinya kalau kita punya keahlian yang sudah kita tawar-tawarkan ke orang, orang sudah tahu kita bahwa kita punya keahlian, ya, dalam profesinya itu menjadi ahli, entah itu di proyek bagian tukang kayu, bagian tukang bangunan yang masang keramik, masang pintu, jendela atau apa. Kalau memang sudah menjadi ahli, sudah menjadi skillnya, itu akan dikenal sama orang bahwa si A profesinya tukang kayu, bahwa si B profesinya tukang listrik, bahwa si C keahliannya itu tukang masang keramik, dan ada lagi yang bagiannya pasang plafon atap rumah. Nah, itulah yang namanya skill, keahlian. Itu satu pertama. Itu harus punya. Itu kalau di bidang profesi. Biarpun dia itu pedagang pun harus punya keahlian dalam berdagang. Nah, yang keduanya, setelah orang punya keahlian sebagai profesinya, itu harus disiplin. Ya. Orang punya keahlian apapun, sehebat apapun, ya, kalau tidak disiplin, orang mau nyuruh tidak akan mau.
sebagai gambaran, sebagai tukang pasang keramik, punya keahlian bagus sekali, ya. Tapi orangnya itu nggak disiplin, semau-maunya, ya. Kerja mulai jam 10, jam 9 baru mulai, nanti istirahat semau-maunya dia. Sedangkan orang kerja itu ada aturannya. Jam 8 mulai kerja, jam 12 istirahat, jam 1 mulai lagi, kurang lebih jam 4, jam 5 baru istirahat. Tapi kalau orang yang punya keahlian tapi tidak disiplin, kerja semau-maunya, kadang berangkat, kadang tidak. Akhirnya apa? Kerjaan terbengkalai. Walaupun kerjaannya rapi, tidak ada orang yang mau nyuruh. Itu, ya, karena tidak disiplin, tidak ikuti aturan pekerjaan, semau-maunya dia. Nah, maka orang tidak akan menyuruh orang tersebut. Lain ceritanya kalau orang itu disiplin, kayak gitu, ya. Jadi yang ketiga itu punya etika. Orang itu skillnya bagus, keahliannya luar biasa, kerjanya rapi, cepet, ya. Disiplin, berangkat pagi pulang sore ini. Tapi dalam berbahasa, bicaranya kurang beretika, suka menyakiti hati orang, itu pun akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Orang tidak akan memberikan rekomendasi bahwa si A itu kerjanya bagus, bahwa si B itu disiplin, karena dia tidak beretika, dia tidak punya sopan santun, selesai. Tidak ada orang yang memberikan informasi pekerjaan. Ya. Jadi apa? Yang pertama itu punya keahlian, yang kedua itu harus disiplin, yang ketiga itu jangan sombong atau memiliki etika atau sopan santun yang baik, supaya menjadi karakter yang baik dalam sehari-hari dengan siapapun, ya. Maka sudah jelas ketika orang memiliki skill, memiliki keahlian di atas rata-rata, kerjanya bagus, ya, tepat waktu, rapi, ya, keduanya disiplin, ya, ketiganya orangnya ramah, tidak sombong, ya, karakternya itu semua orang suka, sangat tidak menutup kemungkinan orang itu pasti selalu memberikan orderan pekerjaan, ngantri di belakang. Karena apa? Karena orang itu suka selalu memberikan rekomendasi, memberikan istilahnya pandangan-pandangan. Oh, di sana butuh pekerjaan, ini ada pasang keramik di sana, ini bosnya, ini saya kasih tahu nomornya. Nah, itulah bahasa-bahasa rekomendasi. Dari temanlah kita itu dapat informasi bekerja. Karena apa? Kita bicara dari orang yang istilahnya para ekonomi ke bawah, ekonomi sedang, yang kita harus kerja baru dapat duit, ya, yang kita harus berjuang itu baru dapat rupiah, kayak gitu. Itulah istilahnya tidak kekurangan tapi berkecukupan, yang selalu istilahnya ada karena kita mau bekerja.
Jadi apa? Bagi kaum menengah ke bawah, gunakanlah ya saran ini, mudah-mudahan dapat merubah ya rezeki, uang kita selalu bertambah karena kita bekerja tidak ada putusnya ya. Istilahnya selesai pekerjaan di sini sudah ada pekerjaan yang lain yang nunggu. Karena apa? Kita itu sekali lagi istilahnya kayak saya ini kaum menengah ke bawah yang diharuskan memiliki informasi dari teman ke teman. Kita itu bukan istilahnya perusahaan atau apapun yang istilahnya informasinya atau apa dari perusahaan-perusahaan yang lain, karena kita itu orang-orang yang berekonomi menengah ke bawah, maka sangat diperlukan ya itu teman-teman yang saling mendukung. Itu tergantung dari diri kita supaya kita selalu bekerja terus, mendapatkan informasi lowongan-lowongan bekerja. Proyek di sini selesai, bekerja di sini selesai, ada lagi di sana. Ya, bagi para pedagang kaki lima, jualan apa yang ramai, jualan apa yang lagi musim sekarang, saling bagi informasi karena kita itu memiliki etika yang bagus. Maka usaha apapun ya, keahlian itu harus punya, disiplin harus dijalankan ya, sopan santun kepada setiap teman atau siapapun harus diberlakukan kepada diri kita supaya banyak teman, banyak rezeki karena memberikan informasi. Itulah yang dimaksud uang itu datang sendiri dengan jalannya memberikan informasi pekerjaan. Orang lain susah payah nyari pekerjaan, di sini kita itu ditunggu pekerjaan ya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.